Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di studio podcast IKPMT. Studio ini adalah sengaja dibuat untuk mendekatkan baik sesama alumni, kemudian alumni dan pihak di kampus, baik dosen maupun si mahasiswanya, ya. Mungkin untuk pertama kalinya ya di sini ya? Iya. Baru pertama kali. Oke. Ada baiknya mungkin di antara doi ini mungkin bisa perkenalkan diri dengan aja gitu ya. Kalau saya Spira Damayanti Surahman, dipanggil ASPI, kelas 1B D4 Akuntansi Manajerial. 1B D4 Akuntansi Manajerial, D4 ya? Iya. Kata 2020. Iya. Oke, satunya deh. Kalau saya Andi Nazira Alham, biasa dipanggil Kira, kelas 1B D4 Akuntansi Manajerial, angkatan. Oh, D4 juga? Ya, D4 semua ya, anak D4 semua. Saya dulu D3 ya, kebetulan pernah juga kuliah di Politeknik. Kali ini, kalau salah anak angkatan 2020 ini kan angkatan yang terbaru ya di Politeknik. Nah, ekspektasi Anda kuliah sebenarnya seperti apa gitu? Harapan Anda sampai memutuskan diri untuk kuliah. Nah, kira-kira apa itu yang sama tadi ASPI ya, harapan sampai memilih untuk melanjutkan pendidikan setelah tamat SMA. Kalau dari saya itu pilih kuliah karena kalau dari dunia kerja kan lebih diutamakan yang sarjana. Terus juga kalau misal saya kan mau kerja di bagian keuangan. Nah, jadi saya kuliah untuk menambah skill untuk capai cita-cita. Pengennya kerja di keuangannya? Iya. Kalau di rumah bisa ngatur uang juga loh kan? Uang kan ngatur uang ya? Tidak harus di dunia kerja. Kalau satu siapa lagi nih pengennya? Kira ya. Ya harapannya sendiri kok memutuskan untuk kuliah gitu. Hampir sama sih, cuman tambahan mungkin sebagai bekal untuk melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan. Oh, sebelumnya kerja? Ya, maksudnya persiapan mungkin ya? Iya, persiapan untuk kerja. Berikutnya mungkin kebetulan ini kuliah di Politeknik, ambil akuntansi lagi. Milihnya Politeknik gitu ya? Bukan milih kampus yang lain, padahal kalau kita lihat skop Makassar saja ya, kampus itu bukan cuma di Politeknik. Di dekatnya Politeknik ada kampus lain, bahkan tersebar ada beberapa kampus yang statusnya negeri maupun yang swasta yang terbilang bagus ya. Tapi kok tiba-tiba memutuskan ke Politeknik ini? Kira-kira. Karena menurut pandangan saya, kan Politeknik ini apa ya? Saya punya teman dan menurut saya teman saya ini lebih memperbanyak prakteknya daripada apa sih? Teori mungkin ya, biasanya sih dikontrakan antara praktek dengan teori ya. Jadi saya tertarik dengan Politeknik karena lebih banyak praktek. Gitu ya. Nah, kalau Asfi sendiri? Kurang lebih sama juga dari survei orang-orang terdekat, katanya kalau di Politeknik itu kayak lebih prefer ke praktek daripada teori, karena pengalaman juga sekarang ada pelajaran yang di Politeknik itu jauh lebih cepat daripada yang di universitas. Gitu ya. Jadi kayaknya kan begini, adik-adik mungkin seingat saya di dunia pendidikan itu ada dua konsep, ada dua jalur pendidikan. Ada namanya jalur akademik dan satunya adalah vokasi ya. Di Politeknik itu adalah salah satu jalur vokasi. Sedangkan di beberapa universitas, bahkan semua universitas itu adalah jalur
akademik. Tapi kedua jalur ini saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak bisa kita katakan ada yang satu lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Sehingga mungkin saya kasih gambaran ya, yang namanya akademik dan jalur vokasi. Kalau teman-teman yang kuliah di akademik, khususnya yang sipil, mungkin mengerti gimana cara buat rumah yang bagus, ya, ngerti konstruksi yang bagus seperti bagaimana. Tetapi ketika disuruh mengerjakan rumahnya ini, mungkin teman-teman itu tidak bisa. Tapi teman-teman di vokasi, secara teoritis mungkin dia tidak ngerti. Tapi ketika disuruh mengerjakan, ngerti dia cara kerjakan. Ya. Ada kata lain, teman-teman vokasi ini biasanya bekerja atas apa yang menjadi hasil temuan teman-teman akademik. Dan itu dikerjakan anak vokasi. Hasil pekerjaan teman-teman di vokasi itu jadi masukan bagi teman-teman akademik untuk melakukan pengembangan. Kira-kira sebenarnya begitu. Jadi kita tidak boleh mendiskreditkan satu jalur dengan jalur yang lain, gitu ya. Terus berikutnya ini, angkatan 2020 ini kan angkatan yang unik, gitu ya. Uniknya mesti ini, menurut saya masuk itu. Kalau dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, masuk, ketemu kampus yang baru, ketemu lingkungan yang baru, dan seterusnya yang baru, ya. Nah, sekarang kalau tidak salah teman-teman ini tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Bahkan mungkin kalau tidak salah, ketika penyambutan mahasiswa baru kemarin, itu pun dilakukannya secara virtual, ya. Kira-kira ya, menurut kalian ini ya, kendala yang kalian temui ya, dengan di proses pembelajaran yang selama ini ya, yang mungkin saya yakin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Sesuai dengan tadi, pasti sih banyaknya mahasiswa baru yang ketemu lingkungan yang baru, teman yang baru, pokoknya boleh dikata suasananya yang baru dalam proses pendidikan gitu ya. Balik itu pasti ada kendala, ya. Nah, sekarang kira-kira Asfi sendiri apa kendala yang ditemui sama ini? Ya jaringan. Terus juga kadang ada penjelasan dari dosen yang kurang bisa dimengerti secara online. Jadi kayak bagusnya secara offline, gitu. Ya sih, semua sih kalau dibandingkan dengan apa yang pernah dirasakan sebelumnya ya. Boleh dibilang selama ini kita belajar offline gitu ya, dari SD, SMA, ya mungkin itu dirasa mungkin lebih bagus ya dibandingkan dengan yang kondisi online ini. Tapi ya namanya juga sesuatu yang baru, kondisi yang baru, pasti tidak lebih bagus dibandingkan dengan yang sudah diterapkan selama ini. Kalau Ira sendiri, kendalanya selama ini di mana? Katanya apa absennya? Kadang-kadang kalau misalnya kita ini sudah absen di Google Form, terus sudah terinput, tapi di database dari akademik tidak terinput. Mungkin itu masalah jaringan sih kalau dikatakan. Ya maksud saya, tapi efeknya kira-kira ke mana kalau terkendala di proses kata yang informasi yang saya dapat itu bakalan dapat kompen. Oh iya, memang di Politeknik ada istilah kompen. Kamu udah tahu istilah kompen? Apa itu kompen? Sudah dicari tahu. Sudah dicari tahu. Jadi kompen itu sebenarnya ada yang melihatnya dari berbagai perspektif. Ya, jadi kompen itu sebenarnya semacam apa ya, punishment ya, ketika kita tidak mengikuti proses perkuliahan ya. Itu memang konsep yang sudah diatur di Politeknik dari dulu ya. Kan dulu saya sudah pernah juga merasakan yang namanya open. Ketika tidak masuk, apalagi masuknya tanpa ada penjelasan ya. Dan biasanya di akhir semester itu akan diakumulasi gitu ya. Yang kita nyari hukum. Hukumannya bukan hukuman yang layaknya mungkin pelaku narapidana gitu ya, enggak.
pelaku kriminal ya. Nah, biasanya hukumannya itu sifatnya mendidik ya. Tujuannya ya tadi harapannya supaya tidak terulang sebelumnya. Makanya tujuannya di sana. Ya. Terus berikutnya ya, mengatasi kondisi yang tadi gitu ya. Saya sih kalau dari sisi proses pembelajaran terlepas dari absennya tadi, ada nggak kendala yang selama ini? Sejauh ini belum ada. Kalau Asbi sendiri? Sebenarnya belum ada. Nah, maksudnya dari segi kendala-kendala yang dialami tadi, pasti ada solusi gitu ya, ada cara yang harus dilakukan supaya kendala yang tadi itu bisa terselesaikan. Kan ini saya dari jurusan IPA, SMA. Terus masih kurang paham dengan akuntansi. Jadi saya atasi itu caranya itu minta penjelasan lebih rinci sama teman yang dari SMK. Gitu. Kalau dari IPA juga sih kira? Iya. Dari IPA sama. IPA kemarin dia SMA mana? SMA 13 Pangkal. 13 Pangkal. Asli? SMA 12 Makassar. 12 Makassar. Ya memang akuntansi itu apa ya? Tapi menurut pengalaman biasanya teman-teman dari IPA itu nantinya akan lebih unggul ya, menurut pengalamannya. Tahu dari itu akan lebih unggul dibandingkan dengan teman-teman dari SMK. Kenapa? Memang sih di semester awal startingnya teman-teman dari itu memang agak lambat dibandingkan dengan teman-teman dari SMK, karena ya dimaklumi teman-teman dari SMK khususnya jurusan akuntansi itu sudah punya modal yang besar dibandingkan dengan teman-teman dari IPA ya. Risetnya kira-kira seperti ini. Teman-teman dari IPA itu kita berasumsi bahwa ada logika berpikirnya yang sangat kuat dibandingkan mungkin dengan jurusan yang lain. Berarti bukan berarti teman-teman yang lain tidak kuat, tapi teman-teman dari IPA itu kuat. Nah, sementara di akuntansi itu ya boleh dibilang mungkin ini adalah pengetahuan tekniknya untuk di bidang sosial gitu ya. Nah, kalau di bidang sosial mungkin apa ya, ilmu yang hebatnya di sana di bidang teknik, tapi kalau di bidang sosial mungkin ya salah satunya akuntansi yang lumayan butuh logika yang sangat kuat. Nah, terus berikutnya upaya-upaya tadi gitu ya untuk di proses pembelajaran. Teman-teman khususnya yang senior itu selama ini punya peranan tidak untuk membantu kalian yang anak-anak angkatan 2020 biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, seingat saya ada semacam forum atau organisasi kecil-kecilan kan, yang dibentuk oleh teman-teman himpunan dalam rangka membina adik-adiknya. Apakah selama ini hal yang seperti juga dirasakan teman-teman yang angkatan 2020? Kalau saat ini belum ada, cuma pernah ada senior yang bilang di grup kalau ada yang nggak ngerti akuntansi tanya saja. Cuma nggak tahu sih kalau ada yang bertanya sama senior atau enggak. Maksudnya grup yang dimaksud itu grup yang secara umum gitu ya? Iya, gabungan senior sama yang angkatan 2020. Selama ini peluang itu dimanfaatkan tidak? Kalau dari saya sendiri, saya orangnya takut ganggu senior, jadi saya itu bertanya sama yang teman yang SMK saja, selagi bisa dibantu sama teman yang dari SMK. Ira sendiri, peluang yang tadi yang ditawarkan oleh senior ini tidak dimanfaatkan? Sudah dimanfaatkan. Kerasa manfaatnya? Bisa membantu ya? Saya pikir itu perlu dijaga gitu ya. Mungkin ketakutan si tadi bisa diatasi gitu ya. Atasinya kira-kira ya memperkirakan kira-kira waktu yang tepat untuk yang bertanya, kira-kira mungkin bahasa yang tepat ketika bertanya. Tadi saya yakin ketika sudah akrab ya, akrab dengan seniornya, biasanya yang hal-hal yang ditanyakan tadi bagaimana mencari bahasa itu
menjadi bukan sebuah kendala lagi karena ya namanya juga sudah akrab ya. Nah terus dari sisi pengajarnya sendiri ya, teman-teman yang mengajar, terus sisi pengajar dari hal membantu sisi penjelasan selain dari jam pembelajaran yang resminya mungkin di luar jam pembelajaran pernah tidak dicoba untuk meminta bantuan ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti untuk dosennya dulu? Pernah? Ya. Responnya? Kayak agak lama sih, tapi jelas penjelasannya. Ditanya saja gitu ya? Iya. Jadi terus mana ruang ininya belajarnya ya, belajar aplikasi. Nah, itu sangat-sangat membantu. Kemudian tentunya harapan saya juga ya, misalnya kalau ketemu teman-teman kelas kemudian udah di bidang agak ogah-ogahan atau mungkin pengen belajar tapi sulit mengerti, ada ruang di situ yang kalian bisa manfaatkan untuk beramal. Bantu teman-teman ya. Jika Anda membantu, ada yang bakal puasa di situ, saya bisa membantu, yakin saya ya. Besok ketemu kesulitan, ada yang bantu hal sama ini bisa membantu. Kira-kira sederhana, jangan egois ya, jangan merasa unggul dengan ilmu yang kalian miliki ya, dengan ilmu yang kalian miliki, bantu teman-teman sekitar. Terdekatnya mungkin adalah teman-teman kelas ya. Nah, terakhir mungkin, kamu kenal saya tidak? Pernah lihat Di mana? di kafe Di kafe mana? pas bazar akuntansi. Mas bahasa Inggris. Masih pernah lihat saya? Ya. Pernah lihat saya? Eh, Enggak gitu? enggak. Enggak. Ya, kebetulan saya salah satu pengajar di jurusan akuntansi. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di sini ya, memberikan responnya ya. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan tadinya, terutama yang terakhir tadi ya, bisa didengar teman-teman pengajar dan itu menjadi masukan untuk perbaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.